Bab 1382. Balas budi. Ingat, Greyz tidak tahan dengan lelucon pisau terbang. Itulah yang terjadi saat itu. Dia bilang akan melawan dirinya, tetapi dia memilih tempat di mana tidak ada orang di sana dan menggunakan beberapa metode rumit. Greyz hampir membunuhnya secara langsung. Dan terakhir kali seseorang ingin membunuh dirinya melalui organisasi pembunuh, namun pisau terbang membatalkan pesanan berhadiah itu. Dan dia tidak malu mengatakan bahwa itu adalah bantuan. Greyz tampak kesal, tetapi pisau terbang tidak peduli. Mendengar Greyz berkata bahwa dia akan membalas budi, hati yang menggantung akhirnya lega. Dia sedikit mengubah postur tubuhnya, merilekskan tubuhnya, dan menghela napas panjang. Kamu sangat baik. Pisau terbang menghela nafas. Apa itu istrimu barusan? Tanpa diduga, Dewa Perang Timur yang bermartabat, master yang tiada taraf akan diikat oleh sebuah keluarga. Aku benar-benar plak, ijuk uhuk. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan Greyz menendangnya. Pisau terbang tiba-tiba terbatuk dan menjerit kesakitan. Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan melemparkanmu ke Eropa Barat. Pisau terbang melambaikan tangannya dengan cepat, tidak berani berkata apa-apa lagi. Temperamen bajingan ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Mari kita bicara apa yang terjadi. Raja pembunuh dikejar oleh si pembunuhnya sendiri. Sungguh ironis. Greyz mendengus. Kamu dikhianati anak buahmu. Izinkan aku mewawancaraimu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Dia sangat kuat. Ekspresi pisau terbang tiba-tiba menjadi serius. Tidak ada yang namanya lelucon sebelumnya. Tetapi sorot mata Greyz sangat serius. Jauh lebih kuat dari saya khawatir itu tidak lebih lemah dari Anda. Greyz tidak mengatakan apa-apa. Tinjunya sama dengan tinju kamu. Aku bahkan berpikir itu kamu yang akan membunuhku. Pisau terbang menggelengkan kepalanya lagi. Tapi aku tahu bahwa meskipun kamu adalah orang jahat, kamu masih memiliki keluhan. Melihat mata tajam Greyz, dia berhenti berbicara tentang topik ini. Dialah yang berkolusi dengan bawahan saya yang paling terpercaya, dan dia melukai saya dengan serius. Jika tidak, saya tidak akan begitu malu. Pisau terbang pandai membunuh. Dia tidak menyangka suatu hari dia malah hampir dibunuh oleh orang lain. Dia benar-benar akan membunuhmu, kata Greyz. Apakah kamu tahu siapa itu? Greyz mengangguk. Ini sama dengan metode tinjunya sendiri, atau serupa. Itu pasti gerakan tinju super. Sekarang selain master, siapa lagi yang akan melakukannya? Hanya saja Greyz tidak menyangka bahwa Lord akan menyerang Raja Assassin seperti si Flying Dagger. Organisasi pembunuhmu masih mengoperasikan jaringan intelijen. Itu pasti tidak ada cukup informasi dan intelijen. Bagaimana organisasi pembunuh itu beroperasi? Flying Dagger mengangguk. Maksudmu, dia menargetkan ini? Kalau tidak, Greyz berkata terus terang. Hidupmu, dia mungkin tidak tertarik, bagaimanapun juga tidak sulit untuk membunuhmu. Flying Dagger membuka mulutnya dan ingin mengatakan bahwa dia adalah raja pembunuh, tetapi memikirkan kekuatan Greyz, dan dia baru saja dikejar dan hampir dibunuh, hingga melarikan diri sampai ke Greyz. Dia sadar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Mari bicarakan hal-hal lain. Tapi mendengarkan ini, dia masih sedikit merasa sakit.
Sekarang, saya hanya ingin menyembuhkan luka saya, dan kemudian memikirkan cara untuk mendapatkan kembali organisasi pembunuh saya. Pisau terbang berbaring dan menarik selimut, wajahnya kesepian dan tidak nyaman. Itu tidak bisa dirahasiakannya. Selama periode ini, aku akan merepotkanmu untuk menjagaku. Jika kamu masih berhutang budi padaku, aku ingin memintanya lagi nanti. Grace Z terlalu malas untuk memperhatikan omong kosong pisau terbang. Dia menegakkan tubuh dan berjalan menuju pintu. Sembuhkan lukamu, organisasi pembunuh, aku akan mendapatkannya kembali. Bab 1383. Aku pergi berdua saja. Apa yang Grace Z ingin bawa kembali bukanlah organisasi pembunuh. Grace Z tidak tertarik pada organisasi membosankan semacam ini, tetapi jaringan intelijen yang dikendalikan oleh organisasi pembunuh memang hal yang baik. Jika diambil oleh Lord, dia khawatir dia akan bisa membuat langkah lebih dulu dan mendapatkan halaman berikutnya. Pisau terbang memperhatikan Grace Z pergi, mulutnya masih terbuka, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Seseorang seperti Grace Z, dia tidak perlu mengatakan sesuatu. Memikirkan betapa buruknya pria ini sebelumnya, pisau terbang masih memiliki rasa takut yang tersisa. Dia menepuk bantal itu sangat lembut, dia tidak bisa menahan untuk menoleh dan melirik. Apa merek bantal ini? Nyaman sekali. Pisau terbang perlahan menutup matanya dan rileks. Selama bertahun-tahun, selain berada di sini, di tempat Grace Z, dia benar-benar tidak berani tidur nyenyak. Meskipun dia adalah raja pembunuh. Bahkan meski dia berada di Eropa Barat, yang tidak ada orang berani memprovokasi dia. Tetapi kali ini, dia hampir mati di sana, membuatnya lebih sadar bahwa jalan yang dia pilih tidak baik. Sebaliknya, kehidupan Grace Z ini membuat iri. Pisau terbang tidak ingin semakin memikirkannya. Lagi pula, Grace Z berhutang budi padanya, dia memang harus membayarnya kembali. Grace Z keluar, Sans Daniel dan Ringo Tian semua menunggu di luar. Ada 12 pembunuh yang telah menyelinap ke daerah selatan pesisir, dan mereka semua telah dibersihkan. Brother Zen itu melaporkan situasinya. Parit yang bau di gunung belakang tidak cukup. Grace Z mengangguk. Lanjutkan membersihkan. Mereka ingin membunuh Flying Dagger dan tidak akan menyerah dengan mudah. Jika ada pembunuh level medali emas, tolong hubungi Paman Sans. Sans Daniel mengangguk, digunakan oleh Grace Z, dia tidak lagi ingin menolak. Kota seperti daerah selatan pesisir membuatnya hidup sangat nyaman, bahkan Livia Daniel memikirkannya. Ketika dia pensiun di masa depan, dia akan datang ke kota ini. Kemudian dia secara alami akan membersihkan lingkungan untuk putrinya. Pembunuh level medali emas. Dia tidak suka nama ini. Ada mereka di daerah selatan pesisir, dan ada ratusan genre bela diri dengan master di Museum Seni Bela Diri Super saat ini. Jangankan beberapa pembunuh bayaran level emas, bahkan jika organisasi pembunuh ada di mana-mana itu akan menjadi jalan buntu. Zen, bagaimana lukamu? Sudah sembuh total. Ketika Brother Zen mendengarnya, dia langsung bersemangat. Dia tahu bahwa Grace Z akan bergerak lagi. Meski lukanya masih sedikit sakit, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut. Kalau begitu kamu tinggal di daerah selatan pesisir.
Grayz berkata lagi, membuat Brother Zen sedikit cemas. Itu bagus. Aku punya hal-hal penting untukmu, dan kalian semua tinggal di daerah selatan pesisir. Kata Grayz segera. Kali ini, hanya Ryan yang akan pergi dengan saya. Brother Zen mengangguk. Saya mengerti. Kali ini tidak membutuhkan lebih banyak orang. Lebih mudah untuk bertindak dengan sedikit orang. Bagaimanapun ini akan menghadapi kelompok orang dari organisasi pembunuh. Seorang master yang pandai membunuh dan selalu bisa mengejutkan. Dengan lebih sedikit orang, mereka memiliki lebih sedikit tujuan, dan jika ada lebih banyak orang, mereka dengan mudah dikalahkan oleh masing-masing individu. Grayz meminta Juan Ander membawa Brother Zen untuk ditempatkan. Dan dia segera kembali ke rumah Syam. Dara Syam benar-benar khawatir, meskipun dia telah mengalami banyak hal sekarang, dan telah melihat banyak angin dan ombak besar. Tapi cara Flying Dagger tampil di depannya terlalu menakutkan. Dia berlumuran darah dan jatuh dari langit-langit. Apakah dia baik-baik saja? Ketika Grayz kembali, Dara Syam langsung bertanya. Mengetahui bahwa itu adalah teman Grayz, dia secara alami akan lebih peduli. Dia tidak gampang mati. Grayz berkata, kehidupan seperti ini sulit. Jika akan mati, maka dia sudah mati lebih awal. Dia berkata dengan ringan, karena dia mengerti kehidupan Flying Dagger. Dia pernah menderita 8 pisau dan mematahkan beberapa tulangnya. Tidak butuh waktu lama, kebugaran fisik pisau terbang tidak akan buruk dan dia masih bisa hidup dan sehat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melarikan diri dari Eropa Barat sampai ke daerah selatan pesisir? Grayz menyalakan komputer dan memasukkan alamat web yang aneh, dan halaman itu tiba-tiba menjadi hitam.